Halo teman-teman, senang rasanya bisa kembali lagi di hadapan kalian tentunya. Dan di segmen yang paling gue suka bikin dan paling banyak interaksinya sama kalian gitu ya, yaitu adalah segmen jam-jam. Di segmen jam-jam kali ini ya, kita akan membahas sejarah lagi teman-teman. Jadi history lagi mengenai pastinya satu brand jam tangan yang udah terkenal banget gitu ya. Nah, sebenarnya brand ini adalah brand di dalam brand kayak gitu ya. Dan ini pasti kalian udah semuanya pasti udah tahu, baik yang suka horologi maupun yang biasa aja sama horologi, gue yakin tahu semua lah akan brand ini dan sangat-sangat familiar gitu ya. Tapi sebelum ke situ, bagi kalian yang baru pertama kali ngeklik channel ini, apalagi ngeklik video ini, selamat datang. Gua sampaikan ke kalian, terima kasih sudah ngeklik video ini. Ya, jangan lupa di subscribe channel ini jika memang kalian menyukai konten-konten yang gue buat kayak gitu. Kalau kalian suka video ini, pada akhirnya kalian silahkan like, dan gua akan update video seperti ini. Itu sih nggak nentu ya, karena gue juga bukan YouTuber dengan subscriber 100.000 ke atas gitu ya. Gue masih sangat kecil, jadi gue tidak memiliki jadwal khusus. Cuman kedepannya kalau kalian minta lagi, gue mungkin bisa buatin jadwal khususnya gitu ya. Jadi tayang setiap apa gitu ya. Jadi di segmen jam-jam gue membahas seputar horologi, seputar jam tangan ya, dunia jam tangan, baik itu yang mahal, yang murah ya, mulai dari tips and trick sampai dengan kayak knowledge, kayak edukasi, kayak gitu-gitu. Oke, jadi kali ini apa sih yang gue mau bahas sejarahnya? Itu adalah one and only G-Shock ya. G-Shock ini sebenarnya brand di dalam brand seperti yang gue udah bilang tadi gitu ya. Karena G-Shock ini dimiliki oleh Casio, yang dimana Casio itu adalah merek jam tangan yang memang legendaris dan juga lumayan besar juga di Jepang, selain Seiko, dan di bawahnya Seiko ada Orient kayak gitu-gitu. Dan memang keperuntukannya ini atau fungsinya dari beberapa jam tangan Casio ini, atau bisa dibilang specialty-nya ya, itu adalah jam tangan digital kayak gitu. Nah, si Casio ini membuat G-Shock ya, membuat G-Shock itu pada tahun 1983 di establishnya. 1983 G-Shock dibuat, diluncurkan, diperkenalkan ke publik kayak gitu. G-Shock ini kan tadi Casio sebenarnya kan memang sudah specialty-nya itu udah digital. Cuman dia kayak mikir gitu, oh kita harus make something yang lebih membantu orang lagi, yaitu dengan menciptakan jam tangan yang reliable dalam segala medan, khususnya outdoor. Kayak misalnya kalian pekerja bangunan, pekerja alat berat atau gimana, itu kalian bisa mengandalkan jam tangan ini gitu loh. Casio meluncurkan jam tangan G-Shock pada bulan April ya tahun 1983 ya. Pertama mereka itu nyiptain G-Shock DW 5000 ya. Mereka nyiptain pertama kali itu G-Shock DW 5000 ya, yang dirancang, yang didesain oleh seorang insinyur yang bekerja pada Casio ya, bernama Kikuo Ibe. Gue nggak tahu itu pronunciation-nya bener atau enggak, cuman yang jelas itu cara gue menyampaikannya, Ikuo Ibe ya. Dan ya kurang lebih sih ya, kita bisa lihat ya sama-sama desainnya ya, dari waktu ke waktu kayak mirip-mirip lah gitu, tapi memang ada improvement pastinya, cuman ya mirip-mirip gitu. Jadi memang desain-desain G-Shock ini selain long last ya, nggak termakan oleh waktu ya, timeless, dia juga memang dari awal sudah sedikit modern kayak gitu kan. G-Shock ini udah berhasil menghancurkan opini bahwa arloji adalah barang rapuh gitu. Karena kalau misalnya kita let's say seperti jam tangan otomatis seperti ini ya kan, seperti Tissot ini, Tissot Sistar ini tuh memang dia secara estetika menang banyak ketimbang jam tangan seperti G-Shock gitu ya, Casio gitu ya. Cuman secara ketangguhan udah pasti nggak usah diragukan lagi, G-Shock itu lebih tangguh gitu ya. Karena once kalau kita
Misalnya tadi yang gue bilang kuli bangunan atau arsitek gitu ya. Kita apa ya bahasa ininya ya, kayak melakukan sesuatu yang menciptakan getaran yang teramat sangat gitu ya. Ini bisa lama-lama bisa rusak karena ini kan digerakkan oleh bandul ya kalau nggak salah, oleh rotor gitu. Jadi itu bisa rusak dengan ada getaran yang sangat dahsyat itu. Cuman G-Shock karena dia quartz dan juga dia digital dan juga didukung oleh material-material yang sangat-sangat memang diperuntukkan untuk itu, ya otomatis sangat reliable, sangat-sangat bisa diandalkan kayak gitu. Jadi ya dulu kan arloji itu kan ya barang yang mewah, perhiasan. Bukan, arloji itu dulu lebih bukan ke fungsi. Terakhir fungsi itu kan pocket watch gitu ya. Pocket watch terus berubah menjadi arloji. Mulai dari itu akhirnya ya menjadi perhiasan. Makanya kan arloji kan target utamanya dulu itu sebenarnya kan perempuan gitu ya. Nah, jadi ya barangnya wajar kalau rapuh, dan G-Shock menciptakan arloji, jam tangan yang tidak rapuh. Bisa dibilang unbreakable kayaknya. Kayak gitu ya, zaman saat itu gitu ya. Nah, dia punya moto, sebuah arloji yang tidak akan rusak bahkan ketika jatuh. Unbreakable wristwatch. Jadi ya tadi kan gue udah bilang juga ya, jadi ini memang dari timnya Casio membuat arloji ini ya, diluncurkan pada tahun 1983 gitu. Cuman udah di-develop dari 1981 kayak gitu. Ya, kalau gue pribadi sih gue sangat-sangat respect sama Casio maupun G-Shock tersendiri. G-Shock itu udah nemenin gue sekitar 10 tahunan. Dan ya of course udah ganti baterai 5 tahun kan, ganti baterai. Nah, permasalahannya gue itu kan dulu ini ya, perenang gitu. Bener kan perenang dong? Bener perenang kan, bener ya. Jadi gue suka renang, bahkan gue dulu tergabung di salah satu tim renang gitu. Dulu gue kurus boy, gak kayak gini. Mohon maaf gitu ya. Gue latihan di Senayan kayak gitu-gitu kan. Nah, kita para perenang ini pasti tahu lah, pasti udah hatam lah. Kalau lu pada perenang juga ya, atlet renang, udah paham itu ada timingnya, ya kan? G-Shock itu gue pakai, sering banget gue pakai dari gue kecil itu karena untuk timingin itu. Dan di G-Shock dia punya informasi yang sangat lengkap untuk itu. Dan gue pakai gitu kan. Terus besoknya mati baterainya, habis baterainya. Gue ganti dong. Nah, cuman gue belum tahu ternyata G-Shock ya, saat itu nggak tahu yang sekarang karena gue belum pernah pakai G-Shock lagi. Itu ketika kita ganti baterainya, lebih khususnya kalau kita ganti baterainya sendiri gitu atau dengan tukang jam yang biasa aja gitu, bukan khusus untuk G-Shock, itu ketika kalian pakai berenang lagi rusak. Jadi pada akhirnya gue ya memutuskan untuk move on dari G-Shock gitu ya, karena gimana ya, ya masa diganti baterai rusak, kan pikiran gue seperti itu. Cuman katanya sekarang ini kan udah ada G-Shock service center ya kalau nggak salah ya, namanya apa gitu. Jadi lu bisa reparasi atau bisa ganti baterai di situ katanya. Ya sekali lagi katanya, ini gue belum pernah buktiin karena gue belum pernah pakai G-Shock lagi sekarang. Itu gak bakal kayak gitu katanya ya. Jadi katanya aman kalau misalnya lu ganti di situ. Ya kata orang-orang juga sih gitu loh, yang udah pernah gitu, aman-aman nih kalau misalnya lu di tempat servis resminya dia. Jadi kalau misalnya otomotif tuh bengkel resminya gitu ya, katanya aman gitu. Mau ganti baterai mau apa, pokoknya abis dibongkar ditutup di situ aman pokoknya gitu. Mungkin ya dia punya seal-sealnya atau apa yang mungkin memang harus diganti atau gimana ya, gue nggak ngerti lah teknisnya gimana. Cuman yang jelas katanya seperti itu sekarang. Nah kalau dulu kan nggak ada, ya kan. Dulu yang jual G-Shock aja masih yang kayak kita nyari dulu gitu loh. Oh store-nya di mana nih gitu kan. Kalau sekarang kan ke mall ini ada, ke mall itu ada gitu ya. Nah terus G-Shock tuh punya turunan lagi, Baby G-Shock gitu ya. Baby G itu buat
lebih feminim dan lebih anak-anak gitu. Jadi dulu tuh gua belum kenal Baby G. Jadi gua tuh masih anak kecil, cuman pakai Jisoo yang udah segede gedem gitu. Jadi agak sedikit aneh sih, cuman ya untuk menghitung itu kan, untuk timing itu gitu. Jadi ya gue sih memiliki pengalaman juga sama Jisoo dan gue sangat-sangat respect dan merekomendasikan. Kalau misalnya memang betul, kalau misalnya kita ganti baterai di Jisoo resminya, di tempat servis Jisoo resminya, itu akan aman untuk dipakai berenang atau apa di kemudian hari lagi gitu ya. Cuman kalau misalnya masalah yang serupa masih terjadi sampai saat ini, ya meskipun udah di tempat yang semestinya dibenerin gitu ya, mungkin gue sih ya mendingan pakai smartwatch boy. Kalau buat berenang sih ini masih jauh lebih oke berarti kalau emang seperti itu. Cuman kalau misalnya bener mereka udah bisa menyembuhkan hal itu gitu, itu jauh lebih gue rekomendasikan untuk kalian meminang Jisoo gitu ya. Untuk range harganya sendiri memang bervariasi gitu ya. Tentunya yang Baby G dijual lebih murah dibandingkan Jisoo-nya gitu ya. Sementara Jisoo sendiri mungkin untuk saat ini startnya dari 1 juta sampai puluhan juta ada gitu ya. Jadi ya sangat-sangat segmentasinya sangat-sangat luas sih gue bilang gitu. Dan gue respect sama Jisoo dan Casio gitu. Karena mau gimana pun mereka tuh bisa dibilang pelopor gitu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini ya. Jangan lupa sekali lagi kalau suka silahkan subscribe, like video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin aja memang lagi nyari-nyari jam tangan kayak gitu ya, dan nggak tahu, bingung mau milih jam tangannya seperti apa ya kan. Dan kalian juga bisa lihat video dari segmen yang satu ini juga di channel gua ya. Nanti ada di playlist namanya jam-jam. Kalian klik aja. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.